Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Asmadia, saya dari kelas 4 ICP. Ingin menyampaikan pentingnya ilmu lughoh. Pentingnya ilmu lughoh bagi saya adalah ilmu lughoh itu memberikan pedoman sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik. Kenapa ilmu lughoh ini ilmu yang memberikan pedoman? Karena ilmu lughoh ini adalah kunci dasar dari ilmu sebuah kalam. Jadi ilmu lughoh itu mengajarkan tentang bagaimana suku kata, bagaimana cara menghubungkannya, bagaimana ini, bagaimana itunya, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik. Jika seseorang sudah dapat berkata-kata dengan baik dan memahami ilmu lughoh, maka seseorang itu bisa mengajar dengan baik dan tidak menyampaikan ilmu yang tidak sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang sejarah fonologi. Sejarah fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di sini, fonologi itu mempunyai gejala. Nah, gejala fonologi itu ada 6. Yang pertama ada penambahan fonem, yang kedua penghilangan fonem, yang ketiga perubahan fonem, yang keempat kontraksi, yang kelima analogi, dan yang keenam itu fonem suprasegmental. Nah, fonem suprasegmental itu ada apa aja sih fonem suprasegmental? Fonem suprasegmental itu pada lataran kata, tekanan, jangka, dan nada dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna. Namun, kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada akan terasa janggal. Seperti itu. Nah, sejarah fonologinya. Sejarah fonologinya itu dapat dilacak melalui riwayat pemakaian fonem dari waktu ke waktu. Nah, pada sidang masyarakat linguistik di Paris pada tanggal 24 Mei 1873, Dufridge Garnetes itu mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata. Nah, di dalam buku Ferdinand de Saussure, dalam bukunya yang berjudul Memory sur les systèmes primitifs, memori tentang sistem awal vokal bahasa itu terbit pada tahun 108.078. Nah, isinya itu tentang apa aja sih? Nah, di sini mendefinisikan fonem itu sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dan dari bermacam-macam bunyi dalam bahasa. Nah, sejarah fonologi di dalam makalah ini akan membahas tentang perkembangan fonologi dari waktu ke waktu yang dapat dilihat dari berbagai aliran dalam fonologi. Nah, aliran dalam fonologi ini ada 3. Yang pertama ada aliran Kazam, yang kedua aliran Proha, dan yang ketiga adalah aliran Amerika. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aliran Kazan. Nah, aliran Kazan ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis yang merupakan kekhasan setiap individu. Yang kedua adalah aliran Praha. Aliran Praha itu mendefinisikan fonem sebagai kumpulan dari pembeda, kumpulan ciri pembeda. Nah, yang ketiga itu adalah aliran Amerika. Aliran Amerika, fonologis itu dianggap fungsional fonem, tetapi bersifat relasional. Jadi dari ketiga aliran itu memiliki definisi fonologi yang berbeda. Sekian cukup dari saya tentang sejarah fonologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.